Jadi begini ya, kita memahami apa yang terjadi di bulan Agustus kemarin ya. Kita memahami itu bahwasanya semua aparat penegak hukum itu fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang demonstrasi itu. Ini kan sudah sebulan ya, artinya sudah mereka teman-teman dari Polda Metro Jaya untuk lebih fokus lagi, untuk segera diselesaikan. Kita minta dalam bulan ini, kami bermohon, dalam bulan ini sudah ada status hukum yang jelas untuk itu, dan perlu dicatat, kita tidak mengatakan bahwa kita intervensi hukum. Ini adalah dukungan moral seluruh rakyat Indonesia kepada kepolisian Republik Indonesia untuk tangkap yang telah melecehkan Polri. Tangkap teroris. Tangkap. Ya, jadi gini ya, saya tambahkan bahwa kemudian ini yang kita datang kemari untuk mendesak menggunakan kewenangan Polri, fungsi tugas Irwasum sebagai pengawasan, Divpropam Polri sebagai etika dalam profesi, ya itu semua yang kita fungsikan. Jadi sesuai dengan instrumen-instrumen tugas-tugas mereka. Bukan kami mengintervensi. Ntar ada lagi yang ngomong nih, tuh datang tuh katanya pengen intervensi. Ini salah. Kita datang kemari sesuai dengan prosedur hukum, SOP mereka, tugas dari Irwasum apa, tugas dari Kadipropam apa, tugas dari Kapolri apa sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di negara Republik Indonesia. Ya, itu yang paling kita pengenkan, bahwa tetap profesional, tindak lanjuti, awasi, terus kalau tidak kami yang mengawasi Anda. Ya, kami semua di sini ada sebagai fungsi pengawasan ya untuk kasus ini. Oke? Ada lagi? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Ada rencana ke Polda mungkin, Bang? Polda Metro Jaya saya rasa kami sudah menyurat udah 2 kali ya. Utamanya dari Berani Bersatu itu sudah menyurat 2-3 kali ya. Cuman respon dari teman-teman itu hanya beralasan bahwa ini masih nanganin demo. Sehingga tentunya ada tahapan berikut. Tahapan berikutnya ya kami lakukan sesuai dengan prosedur hukum, yaitu menyurati yang pimpinan di atasnya atau lembaga di atasnya untuk supaya segera mendapatkan atensi kepada institusi di bawahnya agar bisa bekerja lebih cepat. Jadi ini sebenarnya hanya mendorong Polda Metro untuk bisa lebih konsentrasi ke situ. Gitu, oke? Ketika Roy Suryo tidak ditersangkakan pada Oktober ini, langkah selanjutnya? Tentu ada prosedur hukum lagi. Prosedur hukumnya yaitu di Propam tentu harus menindaklanjuti nih. Apa sih persoalan sehingga ini bicara etik pasti tentunya, dan Irwasum tentunya Wasidik juga, bahwa kemudian Wasidik harus memproses juga ketika kemudian terjadi pelambatan terhadap penyidikan itu. Namanya Rikdul. Pemeriksaan pendahuluan itu harus dilakukan Mabes Polri. Kenapa? Itu SOP semua, bahwa teknis penyidikannya seperti apa. Kalau dia belum sampai ke tahap tersangka, ada apa, ada masalah apa. Padahal sebenarnya di dalam pemenuhan khususnya pelaporan dari teman-teman relawan ini, dia hanya buktinya itu sudah cukup banyak ya. Nah, unsurnya sudah terpenuhi, bahwa Humas Polda Metro sudah mengumumkan ditemukan, ya ingat ya, ditemukan ada peristiwa pidana, bahwa unsur ini sudah masuk di ruang lingkup penyidikan, sehingga ini wajib untuk dapatkan kepastian seperti apa sih teknik penyidikan. Jangan dilambat-lambatin. Kenapa? Karena ikan bias. Kenapa? Ini akan membuat penghasutan itu lebih tersier, lebih masif di masyarakat gitu. Ya.